Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang kami hormati, selamat bertemu dan terima kasih atas atensi Anda. Program ini kami beri nama Langkar, panjangan dari langsung ngobrol dengan pakar. Dan programnya akan membahas tentang isu-isu aktual berkenaan dengan pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu dari Kanwil Kemenak di NTB, dan beliau juga kami undang untuk kegiatan implementasi kurikulum merdeka di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Dan pada episode pertama ini kami akan membahas tentang tim inovasi dan kontribusinya terhadap implementasi kurikulum merdeka berbasis kompetensi. Baik, pemirsa yang saya hormati, mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah bisa datang ke BDK Banjarmasin dan kemarin sudah juga melaksanakan pertemuan Pak ya, dengan teman-teman peserta IKMBK di BDK Banjarmasin. Hari ini kami minta waktu Bapak untuk berbincang-bincang berkenaan dengan tim inovasi. Mungkin sebagian orang di luar sana belum familiar Pak ya, belum banyak yang tahu. Nah, ini kesempatan kami di Balai Diklat Banjarmasin untuk mengulik ya, mencari informasi berkenaan dengan tim inovasi itu. Mungkin Bapak bisa cerita apa sih tim inovasi itu Pak? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya tim inovasi itu adalah tim yang melakukan advokasi terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan pendidikan dan sosial. Antara lain, ya, inovasi itu memiliki konsep yang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan program yang lain. Konsepnya bagaimana? Nah, kalau program yang lain itu dia membawa solusi. Jadi membawa solusi kepada suatu tempat atau suatu sisi yang ingin dilakukan perubahan. Tetapi inovasi dia memiliki konsep yang berbeda sedikit dengan hal itu, yaitu bahwa di sini menekankan kepada kolaborasi. Yang sesungguhnya memang solusi itu ada di tempat itu. Misalnya solusi itu ada di madrasah, solusi itu ada di dinas pendidikan, solusi itu ada di Kementerian Agama, solusi itu ada di LPT atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, inilah yang diperkuat oleh inovasi. Sehingga apa? Dengan memberdayakan, dengan mengadvokasi semua yang terlibat itu, sehingga solusi-solusi itu akan terus berjalan, terus akan terjadi solusi itu apabila muncul berbagai macam persoalan karena sudah bangun dan bangkit dari diri kita sendiri. Oke, jadi titik tekannya itu di tim inovasi ini sebagai tim advokasi juga dan mungkin memberdayakan Pak ya, stakeholder, mungkin madrasah atau apapun, artinya solusi mereka sudah punya. Kalau jejaring kerja Pak dari tim inovasi ini selain di Kemenak, ada di mana aja Pak Mujahidin? Selain di Kementerian Agama, jejaring kerjanya bekerja dengan semua pihak. Antara lain, misalnya dengan Kementerian Pendidikan, Ormas juga ada, seperti di Jawa Timur, itu dengan Muhammadiyah, dengan Nahdlatul Ulama. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat dengan Nahdlatul Wathon, itu ikut terlibat. Karena apa yang dikedepankan oleh inovasi ini adalah kolaborasi dan ownership terhadap masalah dan ownership terhadap solusi. Jadi sudah banyak beberapa instansi atau lembaga Pak ya, dan ini saya kira mungkin salah satu ikhtiar besar ya untuk memberdayakan umat. Nah, dari kan tidak hanya dari lembaga-lembaga resmi pemerintah,
Iya, tapi iya. juga dari Muhammadiyah, mungkin juga dari NU. Saya dengar-dengar nih Pak Mujahidin katanya nih, mohon koreksi juga, ada biaya dari Australia atau gimana, atau cost sharing atau gimana nih Pak, atau hanya isu aja tuh? Itu memang benar. Sesungguhnya ada bantuan-bantuan Mm-mm. secara teknis yang Oh iya. diberikan oleh eh, pemerintah Australia melalui inovasi. Mm-mm. Nah, oleh sebab itu, tetapi tidak seluruhnya, Oh iya. tetapi hanya bagian-bagian tertentu yang diperkirakan, yang kira-kira itu belum bisa mandiri. Nah, Mm. tetapi ketika itu sudah eh, menjadi sesuatu kemampuan diri sendiri, maka akan diberdayakan supaya bisa bergerak sendiri. Yang dimaksud teknis ini apa, bentuk finansial Pak, atau mungkin dari bentuk yang lainnya, boleh tahu Pak? Misalnya Mm-mm. apa peningkatan kapasitas guru, Oh iya. pelatihan guru, Mm-mm. pelatihan Iya. pengawas, ya, dan juga pelatihan dosen-dosen teman yang ada di LPTK Oke. atau di teman-teman kita yang ada di ormas-ormas tersebut. Oke. Nah, IKMBK Pak ya, dan ini kan salah satu program Kementerian Agama yang mungkin beda dengan punya Kemendikbudristek Pak ya, karena ada Ya, istilah berbasis komunitas itu. Ini bagaimana nih tim inovasi memandangnya nih? Karena kan pengalaman tim inovasi kan tidak hanya dengan Kemenak Pak ya. iya, ya. Perbedaan yang menurut saya sangat jauh dengan apa yang digulirkan oleh Kemendikbudristek tuh Pak. Bagaimana nih tim inovasi memandang istilah berbasis komunitas ini Pak? Sejauh ini yang memang dilakukan oleh inovasi itu khusus di NTB dan NTT itu adalah berbasis komunitas Oh, sungguhnya. anjing. Nah, di sini membangun sebuah eh, istilahnya komitmen bersama dia. Oh, iya. Itu kelebihannya yang Oh, komunitas ini. mm-mm. Komitmen bersama untuk maju bersama. Iya, iya. Jadi teman-teman yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, teman-teman yang ada di pengawas sekolah di madrasah, yang selama ini dilakukan oleh inovasi No. di NTB itu bekerja bersama, Iya, iya. sama-sama. Itu adalah kita merasakan itu adalah milik kita, walaupun di sekolah, yang di madrasah juga mereka merasakan seperti itu. Oh, iya, iya. Nah, jadi ownership dan kolaboratif itu sangat dikedepankan oleh inovasi Iya. ini. Jadi titik tekannya kembali di kolaboratif dengan ownership tadi Pak ya. Iya, Seperti kita tahu Pak bahwa yang dimaksud dengan berbasis komunitas itu kan ada dosen Pak ya, ada kepala madrasah, ada pengawas, ada guru, dan ini juga ada yang baru dari unsur Penmat gitu Pak ya. Ini iya. bagaimana Pak mengembangkan eh, bentuk dari komunitas ini, masing-masing elemen itu Pak, kerjanya supaya untuk bisa jalan dalam satu madrasah itu Pak. Ini adalah kekuatan baru kalau menurut saya kita di Kementerian Agama Oh ini yang melibatkan seperti Penma, iya, unsur madrasah, pengawas, LPTK iya, iya. dan sebagainya. Mm-mm. Ini sebuah kekuatan baru yang menggerakkan roda peningkatan kualitas daripada eh, pendidikan kita di madrasah. Mm-mm. Karena apa? Karena nanti kalau sudah terbangun rasa rasa memiliki atau ownership daripada Mm-mm. seluruh komponen ini, dia akan menjadi eh, solusi bersama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan inilah di sini inovasi itu tidak pernah menempatkan dirinya di depan. Oh iya. Itu prinsip inovasi. Dia akan mendorong dari samping atau dari belakang Mm-mm. sehingga ini betul-betul bisa muncul dari komunitas itu. Oh Ini kita punya kekuatan besar di dalam komunitas ini. Ada dosen, nanti sesuai dengan tusinya akan bekerja. iya. Ada pengawas sesuai dengan tusinya, ada kepala madrasah, ada pihak penmat dari aspek kebijakan. Iya. Itu akan nanti muncul dia. Termasuk mungkin balai diklat juga nanti akan berperan besar di Benar. dalam mengembangkan IKM berbasis komunitas ini. Mm-mm. Karena selama ini sesuatu yang berbasis komunitas, contohnya yang diperkuat oleh masyarakat, yang bangun dari masyarakat, membangkit dari masyarakat itu sustainabilitasnya itu sangat tinggi. Oh iya. Jadi sulit untuk luntur. Nah, ini yang ingin dipertahankan. Inovasi ingin mendorong dari aspek itu. Iya. Mungkin dari obrolan tadi ternyata rasa memiliki itu penting, Mbak ya. Ya, Entah dia sebagai dosen kan, entah dia sebagai kepala madrasah. Karena selama ini kalau kita bekerja tapi tanpa rasa memiliki itu rasanya kayak
zong itu Pak ya. Iya, Nggak ada, pokoknya kayak rutinitas aja gitu ya. benar. Yang selesai selesai lagi. Tapi kalau ada rasa memiliki itu kan mungkin akan tumbuh tanggung jawab, akan tumbuh rasa ingin mengembangkan gitu Pak ya. Nah ini Iya. pengalaman Pak Mujahidin nih. Selain di BDK Banjarmasin kan mungkin ada beberapa BDK nih ya. Tantangannya menghadapi peserta IKMBK itu apa sama Pak? Atau mungkin ada perbedaan atau mungkin pengalaman yang lain yang Bapak dapatkan selama memberikan materi atau mungkin sharing dengan peserta yang berbeda kultur, bahasa, mungkin budaya, gimana Pak? Yang selama ini memang tantangannya adalah tidak sedikit, Oh, ya, tidak sedikit. Namun karena keinginan dan komitmen bersama, ya sekali lagi adalah ada rasa memiliki baik ownership terhadap masalah dan ownership terhadap solusi iya, itu iya. kita miliki bersama. Nah, jadi dengan demikian maka tantangan-tantangan itu bisa dihadapi. Antara lain misalnya bisa kita komunikasikan dengan semua pihak. Antara lain misalnya tantangannya adalah eh, variasi Hmm. kemampuan atau variasi kemampuan daripada teman-teman guru kita yang ada Iya, di iya. lapangan. Hmm. Itu sangat variatif, Iya, iya. ya. Tiap daerah tuh punya Tiap keunikan daerah masing-masing. punya keunikan Iya, masing-masing, iya. Oke. tradisi masing-masing. Hmm. Ini menjadi tantangan tersendiri. Oke. Nah, selain itu juga tantangannya adalah eh, sebagai contoh ya, ada di kabupaten-kabupaten tertentu. Jadi ketika kita apa namanya ini sebuah program diluncurkan dan program itu sedang berjalan, tahu-tahu pejabat yang berada di tempat itu dan mengawal kegiatan itu dari awal, Iya. mutasi, Nah, promosi, oke. atau dan sebagainya. Mm-mm. Itu artinya apa? Kita akan mulai komunikasi lagi Iya, dengan pejabat yang baru iya. tersebut. Jadi membangun komunikasi itu tidak Tidak, semudah, oke. tetapi sekali lagi komitmen di sini. Oke. Jadi tantangan mungkin setiap daerah gitu Pak ya. Kemudian juga kalau secara personal mungkin gurunya gitu Pak lah. Dan Iya, mungkin kalau kita bisa mensinergikan tadi Pak lah dari beberapa komunitas itu mungkin akan muncul nanti madrasah atau tempat pendidikan yang sesuai dengan harapan gitu ya. Nah kalau dari tim inovasi sendiri Pak, selain tantangan tadi, harapan ke depannya nih Pak untuk EKMBK ini apa aja nih Pak? IKMBK itu akan mengedepankan, ya, khususnya kalau IKM itu mengedepankan dia terhadap pendidikan eh, untuk semua atau inklusif, ya, menekankan kepada literasi dasar dan numerasi dasar dan Oh, iya. pendidikan karakter itu. Oke. Nah, jadi ini nanti akan berdampak di dalam PBM-nya itu dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, iya. Nah, jadi di dalam sebuah madrasah ataupun sekolah, di dalam kelas itu nanti semua madrasah itu akan tidak boleh menolak anak-anak kita yang berkebutuhan Iya. khusus, ya, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, karena pada prinsipnya adalah mereka mempunyai hak untuk mendapat pelayanan pendidikan. Iya. Nah, oleh sebab itu maka inovasi dalam hal ini sangat menaruh harapan besar kita di Kementerian Agama, khususnya di madrasah-madrasah itu Iya. yang sudah dikenal memiliki rasa keterikatan batin yang sungguh dalam secara apa namanya, secara religius dengan anak, Iya. secara religius dengan hubungannya dengan Tuhan, itu nanti akan lebih memberikan sebuah kedekatan emosional dengan anak yang lebih bisa mempercepat untuk mempermudah anak itu didekati oleh pendidik sehingga anak itu akan lebih cepat termotivasi. Nah, di sini inovasi itu akan memberikan bantuan-bantuan teknis kepada teman-teman guru, mungkin nanti melalui balai diklat, Iya. apa-apa yang dibutuhkan untuk apa namanya membantu teman-teman guru ini bagaimana, ya, memberikan pelayanan yang optimal terhadap anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini, sebab mereka juga adalah hamba Allah yang wajib kita
berikan pelayanan untuk mereka bisa hidup mandiri. Iya. Sebagaimana saudara-saudaranya yang normal seperti itu. Oke Pak, yang terakhir nih Pak. Jadi pengalaman sudah banyak nih tim inovasi kan, entah di BDK, entah HPTK segala macam. Untuk lingkungan Kementerian Agama itu Pak, sudah berjalan efektifkah menurut eh, pandangan atau potret teman-teman di inovasi untuk hal yang IKMBK ini Pak? Sekali lagi saya katakan bahwa eh, di antara semua kabupaten yang menjadi liputan itu ada variasi. Oh iya. Ya. Di satu kabupaten tertentu itu Kementerian Agama itu terdepan dia di dalam melakukan mengimplementasikan daripada kurikulum Merdeka ini. Bahkan ya teman-teman kita di sebelah atau sekolah itu mereka ikut dilatih oleh teman-teman kita yang ada di madrasah. Nah ini kondisi realnya. Di satu sisi kita di satu kabupaten ada yang berimbang, di satu tempat itu adalah tergantung budaya atau kebiasaan daripada masyarakat yang ada di sana itu. Tetapi kita dari Kementerian Agama sungguhnya mendorong teman-teman kita itu karena diinovasi dari pusat sampai daerah itu banyak sekali teman-teman kita dari Kementerian Agama yang terlibat. Alhamdulillah Pak. Oke, ini Pak harapan dari tim inovasi Pak untuk kedepannya nanti Pak lah, mungkin ada kata-kata atau mungkin sesuatu yang Bapak inginkan dari pelaksanaan IKMBK ini Pak, yang nanti bisa didengarkan atau mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman khususnya yang berbasis komunitas. Kira-kira apa ada harapan tim inovasi Pak? Harapan tim inovasi dalam hal ini adalah mari kita bekerja atau berkomunikasi bersama, berkolaborasi bersama semua pihak yang ada di Kementerian Agama, mulai dari tingkat madrasah sampai kepada tingkat pusat, termasuk juga badai diklat atau posdiklat. Kita berkolaborasi bersama dalam hal ini, karena inovasi juga akan lebih lebih senang apabila dilibatkan di dalam komunikasi tersebut untuk ikut terlibat di dalam membangun solusi bersama ya terhadap persoalan-persoalan pendidikan, persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat kita, sehingga alumni atau lulusan kita di madrasah itu sedikit demi sedikit kita bisa tingkatkan ya, dari misalnya dalam hasil rapor pendidikan kita itu masih banyak yang madrasah yang merah, berada di merah, garis merah atau dalam itu bisa kita advokasi, bisa juga Kementerian Agama nanti akan bekerja sama dengan inovasi bagaimana membangun komitmen komitmen untuk menuntaskan semua persoalan-persoalan ini. Oke, baik Pak Ahmad Muhyiddin, terima kasih sudah hadir di program Langkar kami. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan saya dengan Fakar. Beliau adalah salah seorang dari tim inovasi yang berkomitmen untuk membantu semua masyarakat pendidikan ataupun ormas yang ingin memberdayakan tempat pendidikan terutama ya, baik guru maupun pengawas maupun juga dosen. Dan hari ini kami bersyukur sekali sudah beliau hadir sebagai tamu, dan mudah-mudahan nanti pada episode akan datang kita juga bisa mendatangkan tamu-tamu lagi yang sesuai dengan kepakarannya. Saya kira ini dulu dari saya. Kami sudahi program Langkar ini dengan berharap program ini bisa memberdayakan semua orang dan bermanfaat untuk semua kalangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.